Pangeran Diponegoro adalah salah seorang pahlawan nasional Republik Pokoknya Indonesia. saya nggak mau tahu. Beliau dilahirkan di Yogyakarta 11 November 1700. Jalan cari anjing, kapan harukan harus dilakukan. Dari seorang Karwa Ambean bernama Raden Ajeng Mangkarawat. Kami tidak bisa melakukannya tanpa persetujuan dari pihak keraton. Pilih saja jalur lain. Yaitu seorang Karwa Ambean yang berasal Bagaimanapun dari caranya, saya mau. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengkubuwono III. Akses harus segera dibuka. Seorang Raja Mataram di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IV ingin agar adiknya diangkat menjadi penguasa kerajaan Yogyakarta. Sistem birokrasi kerajaan mulai kacau. Naikkan tahta adikku, maka akan memperlancar sistem birokrasi kerajaan kita. Tapi Tuan, bagaimana bisa Sri Sultan Hamengkubuwono V dapat memimpin di usia yang masih sangat muda? Bagaimana jika kerajaan Tuan saya pimpin untuk menggantikan Tuan sampai adik Tuan dewasa? Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan wali dari Pakualam Diponegoro. Bagaimana bisa Tuan menolak niat baik saya ini? Baiklah, jika memang tujuannya akan mensejahterakan rakyat. Saya berjanji akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di kerajaan Yogyakarta, Tuan. Semisal tidak menepati janji yang dibuatnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IV. Pada kenyataannya, banyak rakyat yang sengsara selama masa kepemimpinannya. Suatu hari, datanglah seorang bangsawan, putra dari Hamengkubuwono III, yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro gusar dan tidak puas dengan kepemimpinan semisal yang jauh dari kesejahteraan rakyat. Sejak peristiwa itu, Pangeran Diponegoro memulai pemberontakannya terhadap Belanda karena menganggap tindakan Belanda sangat merugikan rakyat. Ibu-ibu, kenapa Anda di sini? Badan Anda kurus seperti orang yang tidak pernah makan. Bagaimana saya bisa makan? Uang saja saya tidak punya. Saya rindu akan kepemimpinan Sri Sultan. Belanda sangat jauh berbeda. Dia tidak memiliki hati nurani. Entahlah, keuangan kerajaan sedang mengalami kebangkrutan. Ini diakibatkan digantinya Sri Sultan. Kita harus mencari siasat, memanfaatkan Diponegoro. Ia memiliki banyak rancangan dengan sesama bangsawan. Kalau itu bisa membantu, ayo kita coba. Maka pergilah penjaga keraton itu ke kediaman Pangeran Diponegoro untuk meminta kompensasi.
Pangeran Diponegoro segera mencari pinjaman ke seorang kapten dari Tionghoa. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari kapten Tionghoa. Baik, saya akan usahakan, insya Allah ada jalan. Pangeran Diponegoro mengetahui akan hal ini. Ia sangat marah karena patok-patok yang dipasang meliputi makam keluarga Pangeran. Saya mau bertanya, tolong jawab jujur. Mengapa kalian sedia bekerjasama dengan Belanda dengan memberikan penyewaan tanah? Tapi dengan kami memberikan konvensi tersebut, Belanda bersedia mengurusi tanah kami. Benar yang dikatakan Patih dan Nurjo. Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak bersedia bekerjasama dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita, dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena konsekuensi itu. Tapi itu menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas, kami akan terus bekerjasama dengan pihak Belanda. Akhirnya, Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan Perja Puasa pada Mei 1985 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Cepat, kita pasang dahulu patok-patok jalan raya ini. Tapi Tuhan, apakah sudah mendapatkan izin dari Pangeran Diponegoro? Sudahlah, apa pedulimu akan Pangeran Diponegoro? Cepat perintahkan anak buahmu segera melaksanakan perintah pembangunan jalan raya itu. Siapa yang menyuruh mencabut patok-patok itu? Cepat, pasang kembali. Kami tidak takut Belanda. Ya, Pangeran Diponegoro sudah meminta terhadap pemerintah Belanda secara baik-baik, tetapi tetap tidak dihiraukan. Ayo maju saudara-saudaraku! Senang! Assalamualaikum Tuan. Tuan, bagaimana ini? Kemana kita harus berlindung? Keadaannya semakin sengit dan kita tidak memiliki tempat berlindung Tuan. Waalaikumsalam. Ya, mari kita pergi ke lorong. Dan juga
kalian bangun sebuah gua untuk kalian berlindung. Siap Tuan, akan kami laksanakan. Demi melawan Belanda, semua akan kami perjuangkan. Baik. Thank you.